Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Bidiraya. InsyaAllah hari ini akan membahas surat At-Taubah, nomor surat 9, ayatnya yang ke-67. Judul tagnya adalah karakter jelek orang munafik. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, misalnya ayat 71, itu sikap dan karakter baik orang mukmin dan mukminat. Kemudian dikaitkan dengan surat Al-Imran ayat 104. Kemudian dikaitkan dengan surat Al-Imran ayat 110, bahwa kita itu sebenarnya umat Islam terbaik, atau kamu itu umat Islam terbaik dibandingkan umat yang lain, karena kita diperintahkan untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melihat beberapa ayat ini, termasuk nanti surat Ahzab, tugas Nabi diwakilkan sekarang kepada para ulama atau da'i. Umat Islam atau da'i atau ulama adalah sebagai pelita dunia. Kalau kita kaitkan dengan itu, maka judulnya, karena tadi ada dua hal yang berbeda, munafik dan orang mukmin, maka judul anomali dakwah ulama zaman now. Kenapa kita harus membahas anomali dakwah ulama zaman now? Sebab anomali artinya penyimpangan, atau makna anomali itu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ayat Al-Baqarah 67 ini keanehan, penyimpangan dari tugas dakwah yang sebenarnya. Sebab ketidaknormalan dari yang ada, dakwah yang normal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 71. Dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak yang baik, mencegah yang munkar. Yang baik itu iman takwa atau taat, sedangkan munkar adalah maksiat dan kekufuran. Tetapi orang-orang munafik justru sebaliknya, menyimpang dari aturan yang baik, yaitu tadi mengajak yang munkar, orang supaya melakukan kemaksiatan dan kekafiran, dan mencegah dari kebaikan, mencegah sholat, mencegah taat, dan mencegah ibadah. Kita lihat dakwah ulama itu ustadz atau gus, yang seharusnya kan atau menjaga umat Islam jangan diganggu. Tetapi terjadi dari kelompok mereka, justru yang dijaga gereja. Orang-orang yang beribadah di gereja dijaga, sementara kiai-kiai yang mau dakwah diusir. Ini anomali, penyimpangan dari dakwah. Sebaiknya yang namanya ulama atau gus atau kiai itu harus kir kabirona warham sogirona, hormat orang yang di atas atau yang lebih tinggi ilmunya atau jabatan atau harta dan atau orang senasab, dan warham sogirona, sayangi orang yang ada di bawahnya. Tetapi ada gus yang ketika dia sedang berdakwah, ada yang dagang es teh malah disebut goblok. Itu kan anomali, harus disayangi meskipun yang sudah taubat dan sudah mengundurkan diri. Mudah-mudahan dia menjadi orang terbaik. Ya, kenapa? Karena kullu bani Adam khotoun, setiap manusia itu berhak dan memang punya jiwa pribadi yang salah. Wa khair khata'in, sebaik-baiknya yang salah itu at-tawwabun, kembali kepada jalan yang benar. Di antaranya mundur dari jabatan. Beberapa kejadian yang harusnya surat Al-Ahzab ayat 45, kan tugas dai itu harus melanjutkan sifat Rasul. Itu ada 5. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan, wahai nabi kami utus kamu sebagai syahid. Syahid itu garis terdepan untuk mengurus umat. Yang kedua, basyiron, harus memberi kabar gembira. Yang ketiga, memberi peringatan pada yang salah. Dan yang keempat, harus basyiron wada'iyan ilallah, mengajak kepada jalan Allah. Tetapi banyak orang yang mengajak ke jalan yang tidak baik. Istilah kita ada tungtunan jadi tongtonan, tongtonan jadi tungtunan. Kenapa? Karena sudah anomali, sudah menyimpang. Yang harusnya pakai teks Al-Quran dan hadis, tetapi mereka justru
istihza. Seperti ayat sebelumnya, istihza itu mengolok-olokkan agama, mengolokkan ulama, mengolok-olokkan ustadz, mengolokkan ayat, mengolok-olokkan hadis, dan mengolokkan kata-kata hikmah. Itu anomali, artinya penyimpangan. Ya, nanti kita akan bahas. Sebab di sini penyimpangannya menurut ayat ini ada 6. Artinya kita banyak melihat tugas-tugas Nabi yang harus dilaksanakan dengan baik, tetapi disimpangkan oleh mereka. Inilah bentuk anomali. Kejadian yang tidak harus terjadi. Tradisi yang baik diganti dengan yang jelek. Termasuk juga penyimpangan salah satu yang dibahas, salah satu hancurnya muslim adalah karena munharib. Da'inya sudah menyimpang, yaitu membela kezoliman dan menolak kebenaran. Diwanti-wantikan Rasulullah kalau ada ulama, dia mengaku ustadz, mengaku kiai atau apapun namanya, maka dia harus diperingatkan kalau menolong kepada kebatilan. Kenapa? Sebab hadis Nabi keluar dari Islam. Menolong kezaliman, dia tahu bahwa itu zalim, maka faqad kharaja minal Islam. Itu dia sudah keluar dari muslim. Artinya sudah tidak muslim yang sejati atau muslim yang benar. Tidak jadi kiai yang benar. Kalau ada orang yang menolong kezaliman. Bapak-bapak semua, bisa dilihat begitu banyak ulama-ulama yang sudah menyimpang dari kebenaran. Saya akan merinci dari ayat ini. Sebenarnya anomali sini ada 6 semuanya. Pertama, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar, mengajak kepada kemunkaran atau menyuruh orang berbuat kemunkaran. Kemunkaran di sini tafsirnya adalah al-kufru atau al-ma'asiyah. Padahal di dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khair ummatin, kamu itu umat terbaik. Kuntum, kamu umat Islam. Khair ummatin adalah umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat itu umum, bukan hanya dibandingkan dengan orang kafir, dibandingkan dengan orang muslim sekalipun, kamu itu terbaik. Kenapa? Ukhrijatin nasi, karena dilahirkan ke muka bumi ini itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana cara manfaat orang lain? Ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh yang baik dan mencegah kemunkaran, dan tu'minuna billah. Kamu supaya iman kepada Allah sehingga menjadi orang terbaik. Jadi kalau orang muslim yang dakwah itu adalah khairul bariyah, khairul ummatin. Jangan disepelekan orang yang dai meskipun dia hanya ngajak 2-3 orang. Apalagi banyak orang, jangan disepelekan dia hanya ngajak beberapa orang untuk sholat ke masjid. So, itu adalah ma'ruf. Tetapi yang paling berat justru nahi munkar. Ada ulama atau habaib yang sudah hilang urat takutnya kepada orang. Itu disebut Al-Quran surat Al-Fatih 28. Innama yakhshallaha min ibadi ulama. Sesungguhnya ulama itu hanya takutnya sama Allah. Bahkan disebut kalau tidak takut kepada Allah, tidak disebut ulama. Yang disebut ulama itu adalah takut, makanya nanti ada habaib plus ulama. Tapi kalau ulama belum tentu habaib. Jadi habaib itu plus ulama, meskipun ada habaib yang tidak ulama. Kenapa? Karena mungkin ya dia durjana, bisa saja nasab orang tua tidak bisa menjamin anaknya baik, bisa saja terjadi. Dengan dipukul rata semua salah. Seperti tadi habaib soal masuk, dan kalau ulama belum tentu habaib. Banyak kiai-kiai yang belum habaib. Ini saya kira tadi kuntum khairu ummatin. Jangan pun habaib yang otomatis ulama. Ulama saja yang belum tentu habaib dihormat. Itu logikanya, Pak. Apalagi dia habaib yang takut sama Allah. Itu ulama tulen. Artinya habaib yang plus ulama. So apa? Ada orang ulama tapi ulamanya ulama dunia. Sebab Imam Ghazali mengatakan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau saya istilahnya ada ulama plus, yaitu ulama dunia akhirat, ada ulama polos, tidak dunia tidak akhirat, ada ulama fulus, ulama duit. Ulama fulus ini banyak sekarang. Ulama fulus. Yang kedua, dan salah satu tadi anomalinya ulama itu dai yang harusnya dia nyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran, justru dia mencegah kebaikan dan menyuruh kemunkaran. Persis seperti orang munafik yang disebut ayat ini. Yang kedua, apa anomalinya? Apa penyimpangannya seorang dai? Yakbiduna aydiyahum. Dia mengekang tangannya. Itu ahli tafsir adalah kikir. Kikir itu tidak boleh. Apalagi seorang dai.
Kalau kita ada satu ustadz ketika ada yang dagang es membeli, dia memang orang baik. Tapi tadi ada yang dagang es boleh dilarang, disuruh jualan dulu, baru dagang. Ini saya kira anomali ini sudah terjadi. Ya, yakbiduna aydiyahim artinya kikir. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Khadijah. Jadi Khadijah yang begitu kaya raya, Utsman bin Affan itu membantu dakwah Rasulullah, dan Rasulullah seorang kaya. Tapi dari kekayaan habis semua dipakai dakwah. Itu normalnya. Dakwah tidak hanya sebatas tadi ngajak, tetapi memberi, bahkan mengorbankan harta, raga, dan jiwa. Tetapi sekarang berbeda. Dulu dakwahnya mengorbankan harta, raga, dan jiwa. Sekarang dakwahnya untuk meraup harta. Istilah saya, dulu dakwahnya itu yang kaya jadi miskin, sekarang dai-nya yang miskin jadi kaya. Itu anomali namanya. Tidak sedikit orang yang dai kemudian pakai Fortune, pakai mobil hebat, bahkan bukan tadinya isinya 1 jadi 4. Itu karena dia carinya duit. Sampai di target, kalau ngundang saya 50 juta. Itu anomali, tidak boleh begitu. Mau bagaimana maju? Sebab Islam tidak dengan cara itu. Ini namanya yakbidu adim, kikir dia. Kikir itu tadi tidak memberikan hartanya, justru dia menarik harta dengan sebab dakwahnya itu. Yang ketiga, nasullah, dakwahnya itu lupa kepada Allah, maksudnya tidak memakai rujuk Al-Quran, tidak rujuknya Al-Quran, tidak sumbernya Al-Quran. Nasullah itu ya, sedangkan kita tidak bisa ngajak kepada yang lain kecuali sumbernya Al-Quran dulu. Min alamatin najhi pin nihayah, sebagiannya tanda sukses dia sampai dakwahnya itu sampai kepada satu tujuan, yaitu ar-ruju'u ilallahi, harus kembali kepada aturan Allah, petunjuk Allah. Di mana dimulainya di situ. Makanya kita sepakat semua harus hafal Quran, itu supaya bisa dakwah nantinya. Ini tidak pakai itu kata Nasullah, arti tafsirnya adalah dia tidak pakai Quran. Ada juga mengartikan Nasullah ketika dia dakwahnya lupa kepada Allah, tidak niat baik, tidak tawakal, sehingga diberi kesulitan oleh Allah. Tidak ada orang yang tawakal kepada Allah sehingga dimudahkan oleh Allah. Dan tidak ada orang yang bersandar kepada dirinya kecuali disulitkan. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri sulit, itu menurut ajaran Islam. Tetapi kalau diserahkan kepada Allah, nawaitu yang baik, pakai Quran dan mengamalkan Quran, pakai hadis dan dia jadi ulama sampai jadi ijma dan pakai qiyas, itu dimudahkan oleh Allah dan sampai kepada tujuan. Itulah tadi nasullah. Rentang perjuangan ini itu kan dimulai dari awal hidup yang baik. Kalau kita dimulai dari cara yang baik lah, sehingga nanti akan diakhiri dengan yang baik. Kalau kita starting point itu tadi mulai startnya baik, maka insya Allah kita finishnya baik. Karena persiapan tadi. Kalau tidak ada persiapan, nanti kita tidak sukses dalam berlomba, lomba lari. Kalau dimulai dengan yang tidak baik, tidak ada persiapan, itu tidak akan sukses. Maka persiapan yang dilakukan adalah ar-ruju' ilallah, yaitu i'tisam billah, memperkuat agama, berpegang teguh kepada ajaran Allah, yaitu maksudnya ajaran Allah Al-Quran. Jadi al-huda itu kan tafsirnya Al-Quran. Walladzi arsala rasulahu bil huda, Allah telah mengutus Rasulullah yaitu dengan membawa Al-Quran. Itu tadi jangan sampai tidak pakai Quran dakwahnya. Yang ketiga, humul fasikun. Kan di Quran itu ada fasik, ada munafik, ada mukmin, ada kafir. Munafik itu tadi berpura-pura baik. Ala khilafi batinihim, dia tidak sesuai dengan hatinya kafir, menampakkan muslim. Itu kan kalau kita lihat misalnya poci, kalau diisi dengan air putih, dituangkan ke gelas jadi putih. Kalau poci diisi dengan air kopi, maka yang keluar kopi. Kalau itu poci diisi dengan teh, yang keluar teh. Jadi ketika orang mengatakan kotor atau berbau, itu memang hatinya begitu. Yang keluar itu kan bagaimana hatinya. Kalau diisi dengan Quran, yang keluar Quran. Makanya fajtanurisa di surah Al-Hajj, jauhi itu kemusikan, wajtalibu kalau zur, dan jauhi kata-kata kotor, kata-kata kasar. Kalau goblok itu kan asalnya gofala, jadi orang yang kenapa? Memang otaknya kotor, sehingga dia kata-katanya kotor. Contohnya dari air yang dimasukkan kopi, pasti keluarnya begitu, karena memang dia sudah kata-katanya salah. Ini pasikun tadi. Pasikun itu Pak al-kharijun an tariqil haq, keluar dari jalan yang benar.
dan masuk pada thariqil dolalah yang sesat. Kalau Bapak lihat kereta api keluar dari rel, itu pasti dia nyungsep. Mobil kalau tidak di jalannya pasti dia kesolokan. Itu dolal sesat. Jadi kita kalau mau menuju Allah di jalan Allah. Tidak mungkin orang menuju Allah di jalan setan, nggak sampai. Masa orang mau menuju Allah di jalan setan? Ya, ini contoh. Kita dari dulu mengharapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kan Quran. Kenapa dipakai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang baik dan subur makmur gebal al-hadinawi. Itu dan bahkan ada mendapat ampunan dari Allah. Gak mungkin dapat baldatun thayyibatun kalau tidak pakai Quran, tidak pakai Islam. Impossible, karena memang itu tujuannya kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berarti harus pakai hukum Islam. Kita tahu dari Allah kembali ke Allah harus di jalan Allah. Bapak-bapak sekarang kalau dari rumah ya balik ke rumah, jangan dari rumah ke masjid balik ke rumah janda, nggak boleh, itu sesat. Dari rumah ke rumah lagi. Jadi tidak boleh kita balik ke bulan rumah. Maka disebut di hadis Nabi, al masjidu baitikul mu'minin, rumah orang muslimin adalah masjid. Sebenarnya bukan kita kembali ke rumah, dari rumah kembali ke sini, itu anomali. Dikira dari rumah balik ke masjid, bukan dari masjid, dari balik ke rumah, bukan dari rumah balik ke masjid. Sebab rumah kita ini masjid. Kalau itu mah pabrik. Rumah kita pabrik nyium tempe, pabrik nyium nasi, pabrik masak. Ini rumah muslim ini di sini, balik ke masjid. Jangan kita balik ke rumah, jangan dari rumah balik ke masjid. Itu pengertian yang benar. Kita dari masjid harus masjid lagi, bukan dari rumah, bukan. Rumah yang sudah al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid ini rumahnya umat muslim, umat beriman. Banyak yang salah paham. Di mana-mana? Di masjid ke mana balik ke imam? Bukan, dari rumah kembali ke dia masjid. Itu tentang tadi ayat fasikun. Jangan keluar dari rel. Harus ada di rel. Yang berikutnya di sini adalah pastam ta'tum bi khalaqikum. Pastam ta'u bi khalakim. Umat Islam itu mengambil kenikmatan bi khalaqihim dengan kenikmatan agama Yahudi. Ini tafsirnya adalah kalau sekarang Zionis. Banyak ulama-ulama yang harusnya anti Israel, anti Zionis, maka makan dari situ. Yang sekarang sudah mau ditangkap, sudah 143 negara. Tapi kulantaran petro Amerika ya ada yang ragu, tapi insya Allah saya kira ditangkap. Pasti diborgol Netanyahu. Ini kan tadi bi khalaqihim, di dalam tafsirnya bidinihim, din orang Yahudi. Kamu ngambil manfaat, ngambil harta, ngambil jabatan, teorinya seperti Yahudi. Padahal Yahudi itu teori konflik, teori adu domba. Kita teori integratif. Tapi kenapa teorinya dipakai? Sehingga pejabat lah, jadi pejabat. Itu teorinya dari barat, dari apa? Dari Yahudi. Harta. Padahal di ayat berikutnya, ini orang-orang munafik itu ternyata ekonominya dengan cara yang batin. Maka masih banyak kita. Barang-barang yang diproduksi itu kan tidak boleh. Karena memang kita orang mutakin harus prosesnya dari orang yang takwa. Jangan dari mereka. Itu sudah dijelaskan oleh para hukama. Ini tadi pastam taum bi khalaqihim. Aneh memang. Menyimpang orang Islam kalau belanjanya kepada orang Yahudi. Bapak udah ingat, kalau Bapak masuk atau beli apa makanan dari Yahudi, itu banyak darah-darah orang Palestina di situ. Kenapa? Karena hasil dari usaha mereka dipakai membunuh orang-orang Muslim, ya kan? Di Gaza. Lalu keuntungannya dibuat pabrik odol. Itu sama dengan ketika makanan dari Yahudi itu dari Yahudi semua. Tapi saya tandaskan di sini tidak boleh. Kalau Bapak ingat, kalau makan dari produk Yahudi sama dengan darah Muslim Palestina Bapak makan. Ini keanehan-keanehan yang terjadi. Satu itu lagi. Satu, mereka amar munkar nahi ma'ruf. Kedua, lupa kepada Allah, tidak pakai ayat Allah, dan mulai dakwanya tidak ingat kepada Allah, tidak lillahi ta'ala. Yang ketiga, fasik mereka, sudah keluar dari jalan Islam. Empat ya. Yang kelima, Islam dan holakim. Mereka ngambil keuntungan materi atau dunia dengan agama mereka, dengan cara mereka. Jadi tadi bagian adalah sistem. Karena kita hanya punya sistem nilai namanya. Kita ketika mau berangkat kepada Allah itu harus ada sistem nilai di mana proses perjalanan itu seorang salik sampai ada sistem nilai. Ada sistem yang tidak bernilai. Orang itu sistemnya tidak bernilai. Dan kita harus punya sistem. Pendidikan sih punya sistem. Saya misalnya Al-Badar. Siapa saja yang ada di Al-Badar boleh. Tapi saya punya sistem. Ngapalnya sebegini,
belajar tafsirnya begini, ngajarnya begini, ketika saya meninggal bisa diteruskan. Itu sistem nilai. Kalau tidak punya sistem kita susah, ya. Dari pertama ngebangun semua, ngurus santri, itu ada sistemnya. Kalau bahasa kita bentuk cara untuk tadi mengurus umat harus punya sistem. Umat Islam punya sistem syariat Islam, tapi jangan pakai syariat yang selain Islam. 4 ya. Khudtum kalladzi khadu. Itu yang kelima. Khudtum, kamu itu sudah tenggelam membicarakan kemunkaran, membicarakan kebatilan, membicarakan tentang permusuhan, membicarakan tentang kebencian. Itu adalah khadu. Mereka punya sistem, punya cara untuk membenci, cara untuk supaya jauh dari Allah, supaya melakukan yang batil dan sebagainya. Itu khadu mereka. Itu pembicaraan mereka setiap saat mereka tenggelam di situ. Sedangkan khudtum kalladzi khadu. Kenapa kamu seorang dai? Kenapa seorang muslim kok masih seperti mereka? Tenggelam pembicaranya hanya membicarakan kebatilan, hanya menceritakan tentang permusuhan. Khudtum kalladzi khadu. Maka di dalam beberapa ayat Al-Quran banyak sekali umat Islam yang terperosok dengan sistem Yahudi. Misalnya Bapak yang kenal, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mustahil orang-orang Yahudi dan Nasrani rela kepada umat Islam selama umat Islam belum mengikut kepada sistem mereka. Sistem. Di dalam hadis ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir telah bercerita kepadaku Ziyad bin Sa'id. Sa'id dari Muhammad bin Ziyad, dari Sa'id Abi Sa'id Al-Hudri Al-Makbari, dan dari Abi Hurairah. Apa yang disampaikan dari Abu Hurairah? Qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biadihi, demi zatku yang ada pada kekuasaan Allah, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, sungguh kamu yang umat Islam akan mengikuti perjalanan orang-orang sebelum kamu. Ini maksudnya Yahudi dulu. Kalau dulu Yahudi, sekarang Yonis. Sibron bisibrin, sejengkal sejengkal, wadiroan bidoin, sehasta sehasta, wabaan bisatu depa semi depa, hatta laudahulu juhradubin ladahal sehingga kalau itu orang Yahudi masuk ke lubang biawak, kamu ikut juga, masuk juga. Itu orang Yahudi masuk ke lubang biawak, itu lubang biawak itu Pak, istilah hadis. Apa tadi istilah hadis? Hujradobbin, lubang biawak. Biawak itu anaknya buaya. Seandainya itu orang Yahudi masuk ke lubang biawak, kamu masuk juga. Manusia saja masuk ke lubang biawak, kan tidak boleh. Kita bukan biawak. Mereka mah ke lubang biawak juga masuk. Karena memang kotor. Yang penting dapat terus meskipun duit ada di lubang biawak. Seperti orang-orang PKI. Itu sunatillah. Disebut oleh Nabi. Juhradobin. Juhradobin itu lubang biawak. Tidak boleh sebab kita manusia. Apalagi ulama. Kalau mereka boleh saja. Namanya punya sistem begitu. Yang penting duit. Artinya kehancuran. Itu doa judi itu. Kenapa kok manusia masuk ke lubang biawak? Saya kira Lord Yomi kias dari Rasulullah. Tidak boleh kamu ikut kepada orang-orang Yahudi. Seorang Yahudi itu tidak hanya lubang yang besar, tidak lubang baik, yang kecil, yang sulit, yang tidak akhirnya masuk juga. Yang penting dapat duit. Luar biasa itu. Digambarkan dalam hadis. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Itu redaksinya begitu. Sungguh kamu akan masuk kepada sistem mereka. Maksudnya orang Yahudi atau orang Yunani sekarang. Tapi ada hadis lain, la tattabi'annahum hatta laula rajulu minhum juhradubbin. Jadi beda redaksi tapi maksudnya sama. Ini saya kira persoalan yang harus kita sikapi. Bagaimana solusinya? Lihat, solusinya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 71. Kita sebagai muslim satu, di sini solusinya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Ajak mereka untuk berbuat baik, iman dan takwa, salat dan berjamaah dan seterusnya. Yanhaunal munkar, cegah mereka dari kemunkaran, kemusikan, kemunafikan. Cegah, apalagi kekufuran, cegah. Itu di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa kita itu akan mendapatkan satu masa, di masa itu nanti ada man la kharafi, orang yang tidak baik, dan akan yarjiuna ila dini abaihim. Kemarin saya baca hadisnya, akan masuk ke agama bapaknya, kembali ke agama bapaknya. Setelah apa? Setelah Rasul menyampaikan bahwa la yadhabul lail wan nahar hatta tu'bada lata wal uja. Tidak bergeser matahari dan siang malam kecuali mereka akan menyembah Lata dan Uzza.
Sampai Siti Aisyah, ya Rasul, kenapa begitu? Bukankah Islam itu mengungguli agama lain? Bukanlah para ulama, asatid, mualim, ustadz, ajengan, semua untuk mengajak kebaikan? Kok kenapa sampai mereka itu masuk menyembah Lata dan Uzza? Nabi menyampaikan, innahu sayakunu min dzalika masyaallah. Bisa saja di sesaat sekehendak Allah bisa begitu. Sumaya asallahu khairan thayyibah, tetapi nanti di satu saat Allah akan mengutus angin yang baik, faya tawaffa kullu man kana fi qalbi misqala habbatin min iman. Kemudian mati manusia yang punya iman karena sebab angin yang baik. Fayabqa man la kharafi, lalu tersisa orang yang tidak ada baiknya. Fayarji'una ila din abim, lalu dia kembali kepada agama bapaknya. Agama bapaknya itu adalah tadi yang suka ngikat pohon dengan kain, itu agama bapaknya. Itu animisme itu. Ini akan terjadi dan bukti. Ada orang yang percaya kepada animisme seperti di Baduy begitu. Itu agama wiwitan katanya. Ada lagi hadis Nabi, Pak. Hadis Nabi yang perlu kita ingat bahwa judulnya kita kan apa? Judulnya adalah anomali dakwah ulama di zaman now. Zaman now itu bukan hanya zaman sekarang, tetapi lebih berkait kepada IT. Dengan sebab informasi kita bisa dakwah. Tetapi disebut oleh Nabi, innahu satabtahu lakum mas'al lima maghriba. Sesungguhnya nanti Allah akan mempermudah akses. Kamu akan dibuka oleh Allah bisa sampai ke Masjid dengan Maghrib. Bisa melihat dari Amerika sampai Afrika, dari Indonesia sampai negara lain. Terlihat semua. Apa yang ada di barat bisa dilihat di rumah kita. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Tetapi wa inna amalah finnar. Sayang orang yang sudah menguasai medsos, dia malah banyak amalnya masuk neraka. Illa manittaqallah wa adal amanah. Kecuali orang yang takwa kepada Allah dan amanah, itu tidak akan terpengaruh oleh medsos. Ini anomali ini, Pak. Kenapa? Akibat dari ada zaman now menggunakan informasi yang tidak baik. Bisa saja orang bisa sesat, ya. Meskipun ada ya manfaatnya. Saya kira ini tentang tadi hadis-hadis Nabi yang sudah disampaikan kepada kita tentang apa yang akan terjadi, sudah diwujud contohkan di dalam hadis Nabi sebagai tafsir dari Al-Quran. Kita sekarang tinggal mengantisipasinya. Jangan sampai salah, sebab ada jalur munafik yang tadi 6 sifat itu. Yang salah itu. Kemudian ada solusi tadi. Solusinya apa? 1, amar ma'ruf nahi munkar. 2, yuqimunas shalat. Di ayat 71. 3, yu'tunaz zakat. Kalau mereka kikir, kita harus zakat, infak, sedekah. Dan yang keempat, yuti'unallah wa rasulah. Taati Allah, taati Rasul, taati ulama habaib yang lurus, taati guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan. Ulaika sayarhamumullah. Insyaallah kalau kita melaksanakan yang 4 akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Allah gagah perkasa kepada orang munafik yang sudah menyimpang. Dai-dai, ulama, mu'alim, ustaz dan gus yang sudah menyimpang akan dikutuk oleh Allah dengan kekerasan siksanya. Hakimun, Allah sangat bijaksana untuk mengurus kita, insya Allah sebagai orang muslim yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.